Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast suratkabardigital.com Jendela SKPD. Hari ini kita sudah bersama Kadispora Budpar Kota Banjarbaru, Bapak Ahmad Yani Maki. Apa kabar, Pak Yani? Alhamdulillah sehat. Tas dulu dong. Mantap. Pak Yani, Ya. salah satu yang legend di Pemko Banjarbaru. Kata siapa? Kata saya dong. Oh, Dan beliau dari sekian banyak kawan-kawan pejabat, salah satunya yang agak komunikatif dengan kawan-kawan jurnalis, beliau. Nah ini ada background di belakang samping kita, ada Calendar of Event Banjarbaru 2022. Saya ingin bertanya Pak Yani, nanti di 2023 ada apa? Kemudian di 2022 apa saja yang sudah dilakukan? Silahkan. Oke, terima kasih. Saya izin Om Rudi. boleh gini ya, biar agak Oke. santai dan ada intannya ini. Jadi kalender event yang sudah kita laksanakan ini semuanya sudah kita laksanakan. Penutup tadi adalah Banjarbaru Murjani Festival yang sudah kita tutup di akhir tahun tadi. Untuk semua kegiatan baik adventure baik, kemudian Ada Salikur juga ya. cycle ini Pasar Wadai. dan sebagainya sudah kita laksanakan semuanya, sudah kita tutup dengan Banjarbaru Murjani Festival yang sudah kita laksanakan pada bulan tadi. Nah, Pak Yani, tentunya kan ada perbedaan sebelum dan setelah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Segala event, apalagi kita sudah tahu semua kita tidak punya sumber daya alam yang sama dengan kabupaten saudara-saudara kita yang lainnya. Kita hanya mengandalkan sektor jasa saja. Nah, dari sekian banyak ini saya ingin bertanya satu-satu. Mungkin yang agak menarik itu saya bertanya tentang Banjarbaru Film Festival. Ini apa Pak ini tujuannya? Atau menggandeng para sineas muda atau seperti apa? Sebenarnya untuk film festival ini tujuannya adalah untuk sineas-sineas muda yang ada di Banua. Mereka bagaimana mengeksplor keahlian mereka, kreativitas mereka. Kita berharap dengan film festival ini Kota Banjarbaru yang sudah menjadi ibu kota provinsi ini terangkat. Sekira melalui Artinya ada karifan-karifan lokal yang dikemas dalam bentuk sebuah film berarti iya, ya? pasti itu. Nah, lanjut lagi ke ini yang paling menarik, selalu ditunggu-tunggu tentang Festival Salikur dan Pasar Wadai Ramadan. Kita tahu 2 tahun pandemi Pak Yani. Tentunya ada kerinduan tentang bagaimana suasana Pasar Wadai, kemudian bagaimana malam salikuran. Di beberapa tahun silam itu Banjarbaru salah satu yang menjadi tempat yang paling favorit untuk anak muda dan juga warga Kalimantan Selatan untuk menyaksikan malam tanglo. Nah, di 2022 ada apa? Atau ada agenda lain yang baru di 2023 nanti? Di 2023 kita sangat bersyukur mempunyai pimpinan yang menginisiasi adanya Festival Salikur ini di era kepemimpinan Pak Aditya Bawartono ini. Di awal beliau menduduki jabatan di Kota Banjarbaru, beliau langsung respon untuk mengangkat Festival Salikur ini. Jadi ini luar biasa inisiasi beliau. Nah ini ada konsep baru atau seperti apa Pak Yani? Kasih bocoran sedikit lah. Konsep barunya secara keseluruhan tetap seperti tahun 2022. Di 2023 ini juga kita di awal Ramadan itu kita sudah memulai festival ini. Sudah memulai. Kalau dulu kita di 21 Ramadan baru kita mulai. Ini kita menghendaki di awal itu sudah menghias full 1 bulan. Nah ini apakah kemudian akan terpusat kembali di Murjani atau di belakang kolam renang di Jalan Taman Gembira itu, atau ada titik-titik baru untuk yang seperti Pasar Wadai Ramadan itu? Pasar Wadai Ramadan nanti kita bicarakan dulu, nanti kita rapatkan dulu dengan semua yang terlibat.
Maunya titik mana? Yang jelas ada beberapa titik yang bisa kita laksanakan untuk pasar wadai Ramadan. Untuk Salikur sudah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sudah kita laksanakan full. Untuk pasar wadai ini full dari awal sampai akhir juga. Ada beberapa titik yang bisa kita lakukan untuk stand-stand pasar wadai Ramadan. Yang pertama di Murjani. Di Murjani ini saya kira ini ideal untuk pasar wadai Ramadan. Parkirnya luas dan lain sebagainya. Kemudian ada titik kedua ada di kolam renang. Kemudian ada titik ketiga di depan Polsek. Oh iya, depan Polsek. Kemudian titik keempat ada di hutan pinus. Itu pun kalau diizinkan. Tapi respon masyarakat sepertinya menghendaki maunya di semua lapangan tempat. Murjani. Oh gitu. Lapangan Murjani. Karena sambil menunggu buka puasa juga enak. Nah, di lapangan Murjani kita menginginkan EO yang melaksanakan nanti di situ ada tempat berbuka puasa. Betul. Kemudian ada hiburan religius, mungkin ada hiburan nanti hapsi dan sebagainya di malam Jumat dan sebagainya seperti itu. Jadi ada tempat orang-orang berbuka puasa di situ. Oke. Ini ada yang menarik. Saya juga sering menunggu-nunggu di Cempaka ada 2 event yang menarik. Malam Badamaran ada, biasanya 1 Muharram ya Pak Yani ya. Kemudian juga ada Haul Saripah Badrun. Ini apakah ada sesuatu hal yang baru di wisata religi? Karena kan visi misi Pak Wali juga ada salah satunya kan agamis ya. Gimana itu Pak Yani? Kalau untuk Haul Saripah Badrun kita tetap harus melaksanakan. Setiap tahun kita laksanakan. Sudah masuk kalender event ya? Sudah masuk kalender event. Nanti di situ nanti akan kita inventarisir apa sih yang harus kita perbaiki infrastrukturnya, umpamanya parkirnya, kemudian pintu gerbangnya akan kita penuhi di situ nanti. Saya kira untuk Haul Saripah Badrun ini sangat luar biasa juga yang datang, bukan saja yang datang dari dalam kota kita, luar kota juga ada yang datang. Kemudian ini Pak Yani, banyak sebenarnya warga Banjarbaru yang menarik di kalender event Banjarbaru ini. Salah satu yang membuat beragam event-event itu karena Banjarbaru dari beragam suku, kemudian latar belakang juga beda juga kan ya. Banyak tradisi dan budaya yang disatukan di Banjarbaru. Ini yang selalu saya tunggu-tunggu saban sore ya. Di pertengahan bulan itu parade senja. Parade senja. Apa yang membuat parade senja ini? Kalau menurut saya begitu, saya tunggu-tunggu karena banyak hal yang dari kebudayaan ada Papua, Bugis, Batak, Dayak, Banjar, dari Jawa Timur juga ada, Jawa Tengah juga ada, dari suku Sunda juga ada. Ini ide siapa sih sebenarnya Pak Yani? Bisa sekeren itu loh. Gini loh, Mas Om Rudi, untuk parade senja ini juga diinisiasi oleh Pak Wali Kota, menginisiasi untuk kita melaksanakan parade senja. Kita tumbuhkan lagi rasa kebangsaan, kemudian rasa patriotisme terhadap perjuangan-perjuangan para pejuang tempo dulu. Jadi di situ beliau menghendaki itu dimasukkan. Sebelum menjelang penurunan bendera itu dimasukkan ragam budaya, semua budaya yang ada di Kota Banjarbaru ini kita gilir, kita masukkan dalam situ. Jadi alhamdulillah sampai akhir tahun tanggal 17 tadi penutupan untuk tahun ini itu sangat luar biasa dan antusias masyarakat pun selalu berbondong-bondong datang. Iya dan menjadi menarik Pak Yani karena ada kekhasan sendiri di mana semua suku memiliki peran masing-masing ya dan tampil di hadapan kepala daerah. Dan yang lebih membuat saya terharu, kawan-kawan paguyuban ini kadang menjapri, kadang datang, Pak kapan kami lagi Pak, kapan kami lagi. Kan berarti kan mereka tuh guyup akhirnya. Dengan paguyuban lain, Pak kami lagi Pak, seperti itu. Artinya memang ini apa ini ya, parade senja ini salah satu event yang memang harus dikemas serius. Iya. Karena bagian dari penguatan ya miniaturnya Indonesia Banjarbaru ya.
Dan kita ingin anak-anak kita itu mencintai negaranya, rasa patriotisme, rasa kebangsaannya itu bangkit kembali. Dan tahu ini tradisi leluhurmu seperti iya ini. itu maksudnya. Luar biasa. Oke, dari sekian item calendar of event banyak baru, terakhir ada event yang cukup besar. Tapi sebelum ke sana Pak Yani, saya ingin bertanya dulu. Banyak baru juga banyak yang mengenal sebagai kota pendidikan, artinya tidak jauh dari tradisi atau minat literasi. Nah, di sini ada festival literasi juga. Nah, ini festival ini condong atau cenderung menyajikan buku atau menjual buku atau mengumpulkan semua anak-anak atau orang pengunjung untuk menambah minat membaca lagi, Pak Yani, atau seperti apa? Nah, ini sudah dilakukan di lapangan Murjani juga. Dulu sempat datang ya, duta literasi Indonesia ya? Iya, sempat datang. Ini tadi sudah dilaksanakan juga oleh dinas arsip ya? Arsip. Melalui duta baca kita si Mbak Hudan yang melaksanakan di lapangan Murjani. Itu antusias anak-anak kita untuk membaca bareng, membaca bersama itu sangat luar biasa, sangat terlihat hari itu bahwa minat baca mereka sangat tinggi. Nah, itu arahnya ke sana sebenarnya. Oke, soal festival yang menarik, Banjarbaru hampir tidak pernah puasa dengan kegiatan festival, Pak Yani. Bisa dikatakan tambahan kota festival juga lah. Dalam hal positif ya. Terakhir yang tadi ada event besar Banjarbaru Murjani Festival. Iya. Saya melihat cukup wah dan antusias animo masyarakat sepertinya rindu event Banjarbaru. Nah, mungkin masih banyak Pak Yani yang belum tahu tentang apa sih Banjarbaru Murjani Festival itu di dalamnya. Apa Pak Yani? Bisa dijelaskan? Gini, Om Rudi, Banjarbaru Murjani Festival ini adalah spiritnya adalah kita untuk menyatukan, menyatukan, kemudian menyatukan perbedaan. Kemudian setelah satu mereka berbeda jadi satu dan akhirnya guyup, mereka guyup. Guyup antara paguyuban. Nah, ini lagi-lagi inisiasi dari Pak Wali juga. Artinya kumpulkan paguyuban, menari bersama dengan kita Murjani Festival ini. Menari bersama dan alhamdulillah saya merasa bersyukur dan merasa terharu terhadap kawan-kawan 25 paguyuban. 25 ya? 25 paguyuban. Sebenarnya di Kota Banjarbaru ini ada hampir 40 lebih paguyuban. Nanti insya Allah tahun depan akan kita fullkan semua paguyuban yang ada di Kota Banjarbaru ini. Untuk menari bersama dengan konsep yang berbeda dan insya Allah konsep yang akan lebih menarik lagi. Seperti itu. Kemudian latihannya pun 4 hari loh. Mepet. 4 hari latihan kawan-kawan menari kolosal itu. Dengan dipandu oleh koreografer yang saya anggap termasuk handal. Hanya 4 hari mereka bersatu, mereka guyup pada saat itu, mereka latihan, kadang latihan di depan kantor Dispora, kemudian saya alihkan lagi menjelang hari hanya saya alihkan ke GOR. Untuk konfigurasi dan lain sebagainya. Itu hanya 4 hari loh, Bung Rudi. Sangat luar biasa antusias kawan-kawan paguyuban ini. Mereka guyup di sana. Kadang Papua minta masukan ke Jawa Timur. Oh gitu. Nah, nanti Jawa Timur minta masukan, ini benarkah udah tarian kami ini? Kadang seperti itulah. Kan terlihat keguyupan mereka. Itu yang sebenarnya yang spiritnya seperti itu. Spiritnya itu sebenarnya. Iya. Nah, tapi boleh nggak saya mengkritisi sedikit Pak Yani? Iya. Atau nggak masalah. bukan kritis, Iya. Mungkin saran ya. Iya. Kadang saya ngiri juga ketika daerah lain itu punya gedung, mungkin gedung budaya atau apa. Oh iya. Dan saat ini Banjarbaru mungkin ada rencana atau mengarah seperti apa, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas ketika kita udah berstatus ibu kota, saya pikir menurut saya penting juga ada Gedung kesenian. Iya, gedung kesenian dengan daftar isi Banjarbaru dengan segala ragam budaya dan sebagainya. Kalau menurut saya sudah saatnya seperti ini. Nah,
Bisakah seperti apa Pak Yani? Dari awal saya menjabat sebagai nggak apa-apa ya? Tidak ada masalah. Oke. Dari awal saya menjabat sebagai Kadispora Budpar, saya sudah di benak saya ini sudah ada sebenarnya, dan saya lapor ke pimpinan, dan pimpinan merespon juga. Merespon sebenarnya, cuma ya. Tapi ya lagi-lagi mungkin kondisi keuangan kita. Iya, itulah. Pasca pandemi Yang jelas pimpinan kita sudah merespon keinginan kita untuk membuat gedung kesenian, apalagi kan sudah menjadi berstatus ibu kota provinsi. Ya wajar lah kita mempunyai gedung kesenian. Kerugian besar kita nggak bisa nampilin keberagaman itu kan. Iya. Dan awalnya merespon itu. Ya lagi-lagi itu tadi. Kita tunggu saja. Dan insya Allah. Dan ini sepertinya ada rahasia. Kita tunggu saja. Tunggu saja nanti. Tapi ya tadi Pak Yani, ketika ada semacam tempat atau gedung itu kan bisa mungkin ada penambahan event lagi di dalam sini. Misal ada festival tari Jawa Timur, mungkin ada festival tari Banjar, kemudian ada festival tari Dayak juga ada. Mungkin bisa jadi menambah daftar isi yang baru. Menurut saya seperti itu Pak Yani. Iya tadi di benak saya itu udah ada itu sebenarnya. Saya mau kolosal gamelan, misal mau gitu. Kolosal panting, mau kolosal sarunai, mau kolosal apa lagi? Kita ada kuntau juga ada. Ada kuntau, festival kuntau dan sebagainya. Itu memang sudah di benak saya, sudah di benak kami di sini. Nah, untuk mengawali ini nanti di festival tari Hari Tari Sedunia. Hari Tari Sedunia nanti akan saya gelar itu nanti di sini bermacam ragam lagi. Sebenarnya gini warga Banjar, saya tadi memancing Pak Yani saja. Sebenarnya ide gedung ini sebenarnya kami pernah ngobrol dengan Pak Yani di satu kesempatan sambil minum kopi. Memang ada keinginan yang kuat dari Pak Yani juga soal gedung kesenian itu, karena mengingat ketika daftar isi banyaknya suku, banyaknya latar belakang itu yang membuat Banjarbaru harus bersemangat memastikan kita harus punya gedung kesenian. Itu yang saya ingat dari obrolan dengan Pak Yani kemarin itu. Saya sangat bersemangat. Iya, sampai sekarang masih ada semangat. Ada semangat. Meskipun akhir tahun. Meskipun akhir tahun, tetapi saya tetap bersemangat untuk keberagaman ini harus disatukan di Banjarbaru ini. Karena itu yang menguatkan kita tuh di sini sebenarnya. Saya merinding loh. Karena saya ingat obrolan kala itu dengan Pak Yani. Pak Yani, kalau ngobrol dengan Pak Yani tidak perlu mesti di kantor seperti ini. Kadang-kadang kami ngobrol di warung di pinggir, di warung biasa lah. Asal jangan di warung Jablay loh. Ya gitu. Jangan ditiru ya di warung Jablay karena itu melanggar peraturan daerah. Yang jelas untuk berdiskusi, Pak Yani juga orangnya terbuka, sangat welcome, dan selalu bersemangat ketika diajak bicara soal tradisi, kesenian, dan juga soal kepentingan budaya. Nah, Pak Yani, saya ini ingin bertanya satu sebenarnya. Apa keinginan besar Dispora Budpar dalam hal ini? Mungkin Pak Yani bisa sampaikan 2023 itu agenda besar apa yang bisa dibocorkan sedikit saja untuk warga Banjarbaru? Kalau bicara keinginan, ada keinginan sebenarnya. Itu tadi gedung kesenian tadi. Tetap, itu keinginan besar saya sebenarnya. Tetap di situ. Tetap di situ untuk menyatukan itu, tetap di situ. Keinginan besar saya adalah ada Kota Banjarbaru mempunyai gedung kesenian. Di sana tempat berkumpul dewan kesenian, kemudian kawan-kawan paguyuban bisa kumpul di sana, menari bersama, silaturahmi di situ. Itu keinginan besar saya sebenarnya. Kalau keinginan di festival, saya ingin menggelar lagi Murjani Festival di akhir tahun nanti besar dari ini. Lebih wah dari termasuk ini ya. Kita pernah ngomong dengan Pak Yani, termasuk malam final, grand final Nananggalu ya. Iya, sama. Kemarin mantap Pak Yani. Saya salut. Termasuk grand final Nananggalu. Cuma jangan dikesampingkan. Religiusnya jangan dikesampingkan. Religiusnya tetap kita utamakan. Bandung juga. Iya, harus kita utamakan. Festival 1 Muharram itu harus. Iya. Dan malahan saya pada saat
pembahasan Raperda Kampung Wisata tadi ada saya disampaikan oleh anggota dewan yang membahas festival lawang apa ya bahasa Banjar kita dulu orang datang haji ada festival lawang skipping. Papan skipping ya, semacam gerbang. Nah itu kan yang anak-anak kita sekarang nih belum tahu. Ya, itu betul. Tuh orang dulu seperti itu, orang masih di kampung-kampung seperti itu, orang datang disambut dengan hadra, dikasih kain putih ya. atasnya lawang skipping. Nah itu mau kita festivalkan, mau kita angkat lagi. Itu loh. Wah, itu keren loh. Iya betul. Kadang saya harus berselancar ke belakang. Iya. Dengan Payan ini banyak hal-hal yang saya tidak ketahui dan saya sudah lupa juga akan hasanah-hasanah leluhur yang penuh makna Pak ini ya. Iya. Banyak hal yang bisa dikemas kembali dan bahkan disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dibentuk dalam sebuah festival. Nah, ini tambahan pertanyaan terakhir Pak ini. Tentunya keterlibatan ini bukan hanya soal paguyuban saja. Memberikan atau mengingat atau membekali juga harus diberikan kepada anak-anak muda, generasi muda hingga ke level sekolah dasar juga. Nah, saya ingin menguatkan saja Pak ini. Apakah kemudian juga atau sudah dilakukan bagaimana mengingatkan anak-anak muda di Banjarbaru ini bahwasanya Banjarbaru adalah miniatur Indonesia dengan segala keberagamannya. Apakah itu sudah dilakukan juga dengan salah satunya tadi Parade Senja salah satunya. Okay. Kemudian nanti saya juga bercita-cita angan-angan ini banyak Kak Rudi, banyak sebenarnya. Nanti kita kerjasama dengan Dewan Kesenian yang alhamdulillah saya sebagai ketua harian di Dewan Kesenian juga. Nanti pertanyaan Pak Rudi ini nyambung dengan saya sebenarnya, nyambung dengan saya. Nanti mungkin kami akan roadshow ke sekolah-sekolah memperkenalkan ini, memperkenalkan ini. Nah seperti itu Pak Rudi, ini nyambung pertanyaan. Berarti udah ada cikalnya ya? Iya, di benak ini sudah ada Pak Rudi. Di benak saya ini udah ada. Masuk ke Dispora ini sudah masuk frame. Udah ada ini yang mau dilakukan ini, mau dilakukan ini. Seperti itu loh. Nah, Pak Yani, terakhir Pak Yani, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh warga Banjarbaru termasuk pada kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di paguyuban dan juga para kelompok-kelompok anak-anak muda yang berkegiatan di festival-festival ini, apa yang ingin Anda sampaikan bahwasanya ada event besar dan serius di 2023 ini? Silahkan. Pesan saya satu, mari kita bersama, mari kita bersatu, mari kita guyup untuk mengangkat Kota Banjarbaru yang sekarang sudah berstatus ibu kota provinsi. Jadi itu Om Rudi. Di benak saya ini adalah kita menyatukan. Ini luar biasa Om Rudi. Menyatukan paguyuban. Akhirnya kita besar di situ Om Rudi. Dengan paguyuban hanya satu itu. Itu Om Rudi. Pesan saya, mari kita bersatu untuk memajukan Kota Banjarbaru yang sudah berstatus ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Siap. Pak Yani, tagline saya, kita beda, kita satu, kita guyup, harmoni Banjarbaru. Itu loh. Oke, terima kasih Pak Yani atas waktunya. Sehat terus, semangat terus. Semangat. Ada hal yang ingin saya simpulkan, mudah-mudahan tidak terlalu lepas dengan apa yang sudah kami bicarakan tadi. Sejauh apapun jarak itu, sedekat apapun hubungan itu, ketika tidak ada komunikasi yang baik antar semuanya, itu tidak akan tercapai tujuan yang disepakati bersama. Sepakat. Betul, sepakat saya. Untuk kemajuan Kota Banjarbaru. Sepakat sekali. Banjarbaru adalah kota dengan segala keberagaman, suku, latar pendidikan, sosial, tradisi juga, seni budayanya. Mari kita jaga keberagaman ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yani. Jadi gini Om Rudi, saya tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Harus disokong oleh SKPD lain untuk ini loh Om Rudi. Saling bersinergi. Lintas SKPD. Nah itu Om Rudi. Oke, mungkin saya gambarkan simbol terakhir. Tidak ada perubahan di genggam saya ketika Dispora bekerja sendiri. Tentunya
ingin membuat perubahan besar harus bergerak lintas SKPD. Ya. Semua kelompok paguyuban, semua kawan-kawan generasi muda, semua orang-orang yang berkecimpung di bidangnya untuk Banjarbaru yang beragam ini. Dengan perubahan besar ini, mudah-mudahan kita menutup tahun dan mengawali tahun 2023 dengan warna baru. mensukseskan warna baru itu dan berhasil membawa Banjarbaru dan membuktikan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di podcast Jendela SKPD 2023 tahun depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, Pak Yani juga Amin. tetap sehat dan bekerja Semangat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.